Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ini, tempatnya kisah-kisah inspiratif dan penuh makna dari seluruh dunia. Hari ini, kita akan membahas sebuah kisah luar biasa, tentang seorang dokter cantik asal Amerika Serikat yang memutuskan untuk memeluk Islam. Apa yang membuatnya tertarik dengan Islam? Bagaimana proses spiritual yang ia jalani? Cerita ini benar-benar menyentuh hati dan bisa jadi membuka wawasan kita semua. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, dan subscribe ke channel ini supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya ya. Langsung aja, kita simak kisah lengkapnya. Namanya Jessica Williams, seorang dokter muda berusia 30 tahun asal Texas, Amerika Serikat. Dari luar, hidup Jessica tampak sempurna. Ia pintar, cantik, punya karir cemerlang, dan dibesarkan dalam keluarga yang hangat dan religius. Sejak kecil, ia terbiasa duduk di bangku gereja bersama keluarganya setiap hari Minggu pagi. Ia tumbuh dalam lingkungan Kristen yang sangat taat, di mana nilai-nilai agama menjadi dasar dalam kehidupan sehari-hari. Ayahnya seorang pendeta, sementara ibunya adalah guru sekolah minggu. Tak heran, sejak kecil Jessica sudah sangat akrab dengan ajaran Alkitab. Ia bahkan sempat bercita-cita menjadi misionaris saat remaja, karena kagum dengan sosok-sosok dalam kitab suci yang penuh dedikasi melayani Tuhan. Pendidikan Jessica juga luar biasa. Ia menyelesaikan sekolah kedokteran di salah satu universitas bergengsi di Amerika, dan kini bekerja sebagai dokter umum di sebuah rumah sakit besar di Houston. Di balik jas putihnya, Jessica dikenal sebagai sosok yang peduli, ramah, dan sangat profesional. Banyak pasien menyukainya karena ia selalu melayani dengan sepenuh hati. Namun, di balik kesuksesan dan religiusitasnya, Jessica menyimpan sebuah kegelisahan yang tak pernah benar-benar bisa ia ungkapkan. Seiring bertambahnya usia dan kedewasaannya dalam berpikir, Jessica mulai mempertanyakan banyak hal, tentang hidup, tujuan, dan bahkan tentang keimanannya sendiri. Ia merasa seperti ada kekosongan dalam dirinya. Ibadah yang ia lakukan rutin, doa-doa yang ia panjatkan sejak kecil, semua itu tiba-tiba terasa hampa. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ini benar jalan yang paling dekat dengan Tuhan? Apakah aku sungguh mengenal siapa Tuhan itu? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak datang karena ia kehilangan iman. Justru sebaliknya, karena ia sangat ingin mengenal Tuhannya lebih dalam. Ia tidak ingin hanya mengikuti apa yang diajarkan sejak kecil, tapi ingin menemukan kebenaran dengan sepenuh kesadaran. Tapi tentu saja, dalam keluarga seperti miliknya, mempertanyakan keyakinan bisa dianggap hal yang sangat serius, bahkan tabu. Karena itu, Jessica menyimpan semua pencariannya sendiri. Ia tidak pernah berbicara secara terbuka kepada keluarganya soal keraguan yang mulai tumbuh di hatinya. Di mata mereka, ia masihlah Jessica yang sama, anak perempuan yang taat dan setia. Namun hidup, seperti biasa, punya cara sendiri untuk mempertemukan seseorang dengan takdirnya. Tak ada yang menyangka bahwa perjalanan hidup Jessica akan membawanya mengenal Islam, agama yang dulu bahkan tidak pernah terpikirkan olehnya. Dan semuanya bermula dari sebuah pertemuan kecil, yang tampaknya sepele, tapi ternyata menjadi pintu menuju perubahan terbesar dalam hidupnya. Segalanya bermula dari seorang pasien. Saat itu, Jessica sedang menjalani shift malam di rumah sakit. Seperti biasa, ia memeriksa pasien satu persatu di ruang gawat darurat. Malam itu cukup sibuk, tapi ada satu pasien yang menarik perhatiannya, seorang wanita tua berhijab, ditemani oleh seorang pria muda yang ternyata adalah anaknya. Wanita itu mengalami gangguan pernapasan ringan, namun tetap tenang dan bersikap sangat sopan sepanjang pemeriksaan. Yang membuat Jessica terkesan bukan hanya ketenangan wanita itu, tapi juga ucapan lembutnya setiap kali berbicara, selalu diawali dengan kalimat, Bismillah, dan ditutup dengan, Alhamdulillah. Saat Jessica selesai memeriksanya, wanita itu tersenyum sambil berkata, Terima kasih, dokter, semoga Allah membalas kebaikanmu. Jessica membalas dengan senyuman, tapi dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak tahu kenapa. Tapi kata-kata itu, meski tidak ia pahami sepenuhnya, terasa sangat tulus dan penuh keyakinan. Setelah pasien itu pulang, Jessica mulai mencari tahu arti dari ucapan-ucapan yang ia dengar. Ia mengetik kata, Bismillah, di mesin pencari, dan dari situ, ia mulai membaca tentang Islam. Awalnya hanya sebatas rasa penasaran, tapi seperti rantai yang saling terhubung, pencariannya terus berlanjut. Setiap malam sepulang kerja, ia mulai menonton video singkat tentang Islam. Ia menemukan ceramah-ceramah dari para mualaf, mendengarkan kisah-kisah mereka yang berpindah keyakinan. Semakin ia dengarkan, semakin banyak pertanyaan yang muncul, dan anehnya, satu persatu pertanyaan itu mulai menemukan jawabannya.
Jessica juga mulai terpesona dengan ajaran tentang tauhid, konsep keesaan Tuhan dalam Islam. Ia merasa ajaran itu sangat logis, murni, dan langsung, tanpa perantara, tanpa dogma yang rumit, hanya ada satu Tuhan, dan manusia berhubungan langsung dengannya. Rasa penasarannya semakin dalam ketika ia menemukan Al-Quran digital dan mulai membaca terjemahannya secara acak. Ia tidak paham bahasa Arab, tapi saat membaca ayat-ayat terjemahan itu, ia merasa seolah-olah sedang ditegur secara langsung. Ada ayat yang membahas tentang kehidupan, kesabaran, bahkan tentang keraguan hati. Semuanya terasa seperti ditujukan kepadanya. Namun, Jessica tidak gegabah. Ia tidak serta-merta mempercayai apa yang ia baca. Sebagai seorang dokter dan ilmuwan, ia terbiasa berpikir kritis. Ia meneliti lebih jauh. Ia membaca buku-buku, menonton debat antar agama, dan membandingkan ajaran-ajaran yang ia yakini sejak kecil dengan apa yang ditawarkan Islam. Yang mengejutkannya, semakin ia mencari, semakin ia merasa dekat, bukan hanya secara logika, tapi juga secara hati. Islam, yang dulunya terasa asing, kini mulai terasa familiar. Ajaran tentang kebersihan, kedisiplinan, kasih sayang, dan pengabdian total kepada Tuhan, semuanya sesuai dengan nilai-nilai yang selama ini ia pegang. Namun di sisi lain, ia juga mulai merasa takut kalau apa yang ia rasakan ini benar. Karena jika iya, berarti hidupnya akan berubah total. Kepercayaannya, identitasnya, bahkan hubungannya dengan keluarganya. Ia belum siap membayangkan reaksi orang tuanya, terutama ayahnya yang adalah pendeta. Tapi satu hal yang pasti, benih hidayah itu sudah tumbuh dalam hatinya. Dan meskipun ia belum tahu kemana arah pencariannya akan membawanya, satu hal mulai ia sadari, ia tidak bisa mengabaikan kebenaran yang ia rasakan. Jessica tidak pernah membayangkan bahwa perjalanannya mencari kebenaran akan membawanya sejauh ini. Yang awalnya hanya rasa penasaran ringan, kini berubah menjadi sebuah proses pencarian yang intens dan penuh gejolak batin. Setiap malam, setelah melepas jas putihnya, ia duduk sendiri di apartemennya yang tenang, membuka laptopnya, dan tenggelam dalam dunia yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Ia membaca tafsir, mendengarkan ceramah dari para ilmuwan muslim, dan menonton wawancara para mualaf yang kisahnya terasa sangat dekat dengan dirinya. Salah satu momen yang paling mengguncang hatinya terjadi saat ia menonton video seseorang yang mengucap syahadat, ketika orang itu mengatakan, "I bear witness that there is no God but Allah, and I bear witness that Muhammad is his messenger." Entah mengapa air mata Jessica langsung mengalir, ia bahkan tidak tahu kenapa dirinya menangis, ia hanya tahu bahwa kalimat itu terasa benar, terasa bersih, dan sangat dalam. Tapi saat itu, Jessica masih belum berani mengambil keputusan. Kalau aku masuk Islam, bagaimana dengan orang tuaku? Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya. Ia tahu, ayahnya sangat taat pada agama Kristen, bahkan, sejak kecil ia selalu diajarkan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Bagaimana mungkin ia mengatakan pada ayahnya bahwa ia tidak lagi mempercayai itu? Ia juga khawatir soal pandangan orang-orang di sekitarnya, rekan kerja, teman kuliah, komunitas gereja tempat ia dulu aktif. Bagaimana mereka akan melihat dirinya yang kini mengenakan hijab? Akankah mereka menghormatinya, atau justru menjauhinya? Kekhawatiran itu begitu besar, sampai-sampai ia pernah mencoba berhenti mencari tahu tentang Islam. Ia menutup laptop, menghapus semua video YouTube-nya, dan berusaha kembali fokus pada kehidupan normalnya. Tapi hatinya tidak bisa diam. Setiap kali ia melihat bulan sabit di langit malam, ia teringat kata Allah. Setiap kali ia melewati masjid kecil yang berada tak jauh dari rumah sakit tempat ia bekerja, dadanya berdesir. Dan setiap kali ia menengadahkan tangan untuk berdoa seperti dulu, ia merasa kosong, seolah-olah ia tahu, doa itu tidak lagi ditujukan pada Tuhan yang sebenarnya ia yakini. Hingga pada suatu malam, dalam keheningan dan kelelahan setelah kerja, Jessica menutup matanya dan berdoa dengan cara yang paling jujur. Ya Tuhan, jika Engkau ada, dan jika Engkau mendengarku, tunjukkan padaku jalan yang benar. Aku hanya ingin mengenalmu. Aku tidak peduli agama mana yang benar. Aku hanya ingin mengenalmu, dan dekat denganmu. Dan di malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Jessica merasa tenang, sebuah ketenangan yang tidak datang dari logika, tapi dari dalam hatinya. Beberapa hari kemudian, ia memberanikan diri untuk mengunjungi sebuah masjid kecil. Ia datang tanpa memberitahu siapapun, dan hanya duduk diam di bagian belakang, memperhatikan orang-orang salat. Ia tidak mengerti bacaan mereka, tapi yang ia lihat adalah ketundukan, kesederhanaan, dan keikhlasan. Di masjid itu pula,
Untuk pertama kalinya ia berbicara dengan seorang muslimah yang kemudian menjadi sahabatnya dan membimbingnya lebih dalam. Wanita itu sabar menjawab semua pertanyaannya, tanpa menghakimi, tanpa memaksa. Dan dari situ, ia tahu, Islam bukan hanya benar secara logika, tapi juga menyentuh jiwa. Hari-hari berikutnya menjadi masa kontemplasi yang dalam. Sampai akhirnya, pada suatu pagi yang cerah, Jessica menatap dirinya di cermin, mengambil nafas panjang, dan berkata dalam hati, "Ini saatnya, aku tidak bisa terus berpura-pura, aku tahu ini kebenaran, dan aku siap menjalani konsekuensinya." Beberapa hari kemudian, ditemani oleh sahabat barunya dan seorang imam, Jessica mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara bergetar. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Air mata jatuh membasahi pipinya, tapi kali ini bukan air mata bingung atau takut, melainkan air mata lega, air mata ketundukan, air mata bahagia. Ia telah menemukan apa yang selama ini ia cari, jalan pulang menuju Tuhannya. Setelah mengucap 2 kalimat syahadat, kehidupan Jessica berubah, secara perlahan, tapi sangat mendalam. Hari-hari pertama sebagai seorang muslimah bukanlah hal yang mudah. Ia menghadapi banyak pertanyaan, dari dalam dirinya sendiri, dan dari lingkungan sekitarnya. Tapi satu hal yang pasti, di dalam hatinya, ada kedamaian yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Jessica mulai belajar sholat. Meskipun di awal masih terbata-bata membaca doa dan gerakan, ia mulai membiasakan diri bangun saat fajar, untuk melaksanakan sholat subuh. Ia bahkan sempat menangis di sajadah, karena merasa begitu dekat dengan Tuhan, tanpa perantara, tanpa ritual yang rumit, hanya dia dan Rabb-nya, hubungan yang sangat pribadi, namun sangat menggetarkan. Satu demi satu kebiasaan kecil mulai berubah, ia mulai berhijab, meskipun awalnya hanya saat pergi ke masjid atau bertemu komunitas muslim, namun lambat laun, ia mulai mengenakannya setiap hari, bukan karena paksaan, tetapi karena rasa cinta dan hormatnya kepada perintah Allah. Namun, tantangan sebenarnya datang dari lingkungan sekitar. Beberapa teman kerjanya mulai menjauh, beberapa bahkan menganggap keputusannya sebagai krisis identitas, ada juga yang menyindirnya secara halus, mempertanyakan apakah ia terpengaruh oleh budaya asing. Yang paling sulit tentu adalah hubungan dengan keluarganya. Ketika akhirnya Jessica memberanikan diri untuk mengatakan pada orang tuanya bahwa ia telah menjadi seorang muslim, reaksi mereka jauh dari apa yang ia harapkan. Ibunya menangis, merasa seolah telah kehilangan anak perempuannya. Ayahnya hanya diam, namun sorot matanya penuh kekecewaan. "Kami membesarkanmu untuk mengenal Yesus, dan sekarang kamu malah memilih jalan yang berbeda," begitu kata ayahnya. Jessica tidak membantah, ia tidak berdebat, ia hanya menjawab dengan lembut, "Aku tidak meninggalkan Tuhan, aku justru lebih dekat dengannya sekarang." Waktu berlalu, awalnya dingin, tapi perlahan, keluarga Jessica mulai melihat perubahan dalam dirinya. Ia menjadi lebih sabar, lebih lembut, lebih penuh kasih. Mereka mulai menyadari bahwa anak mereka bukan kehilangan arah, tapi justru menemukan cahaya. Jessica kini aktif dalam komunitas muslim setempat. Ia juga sering berbagi cerita tentang perjalanannya masuk Islam, tidak untuk mengubah keyakinan orang lain, tetapi untuk menunjukkan bahwa kebenaran bisa datang dari mana saja, bahkan dari hati seseorang yang tadinya tidak pernah terpikir akan masuk Islam. Ia juga mulai menulis di blog pribadinya tentang kesehatan, spiritualitas, dan bagaimana Islam mengajarkan keseimbangan hidup yang luar biasa. Sebagai seorang dokter, ia menggabungkan ilmu dan iman, sesuatu yang dulu terasa bertentangan, kini justru berjalan beriringan. Baginya, Islam bukan sekadar agama, tapi cara hidup yang membimbingnya menjadi pribadi yang lebih baik, lebih tenang, dan lebih bersyukur. Dan jika ditanya, apa yang paling ia syukuri dalam hidupnya, jawaban Jessica sederhana. "Aku bersyukur Allah memberiku kesempatan untuk mengenalnya, sebelum terlambat." Sahabat semua, kisah Jessica adalah pengingat bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja, kapan saja, dengan cara yang tak terduga, dan ketika hati sudah disentuh oleh cahaya kebenaran, tidak ada yang bisa menghentikan langkah seseorang untuk mendekat kepada Tuhannya. Kalau kamu merasa kisah ini menyentuh dan membuka wawasanmu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel ini, agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya dari seluruh dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.